Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan semua, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sejarah kehidupan awal Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Di awal-awal kemerdekaan Indonesia masih labil, ya, belum secara pemerintahan, struktur pemerintahan dan kondisi politik ekonominya masih belum stabil. Kemudian ketidakstabilan itu ya, tentunya karena ada beberapa faktor, ya. Yang faktor pertama yaitu faktor internal lagi, munculnya pemberontakan, dan faktor yang kedua adalah munculnya agresi militer sekutu, ya, yang kedua. Itu diantara beberapa ketidakstabilan di masa awal kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kondisi politik di Indonesia pada masa awal kemerdekaan, ya, khususnya kita akan mempelajari bagaimana kondisi politik di masa demokrasi liberal. Ketika Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, bagaimana kondisi politiknya yang akan kita bahas dan kita diskusikan bersama. Yang pertama, ya, berkaitan dengan sistem demokrasi yang berlangsung di Indonesia, tentunya terdapat sistem yang dianut oleh pemerintah Indonesia. Beberapa sistem itu diantaranya ya, Indonesia di awal kemerdekaan pernah menganut sistem demokrasi liberal, kemudian nanti pernah menganut sistem demokrasi terpimpin, dan nanti juga Indonesia menganut sistem demokrasi ala barat dan sebagainya. Jadi bagaimana kehidupan politik pada awal kemerdekaan? Yang pertama, di awal-awal kemerdekaan Indonesia pernah menganut sistem presidensial, ya, di mana presiden itu menjadi pusat pemerintahan. Jadi pada waktu itu ya, belum ada satu kekuatan penyeimbang dari lembaga yang setara dengan presiden, sehingga pada masa itu sistem pemerintahan Indonesia dianggap presidensial dan terlalu berpusat kepada presiden, sehingga dalam perkembangannya sistem pemerintahan presidensial itu diganti dengan sistem parlementer. Sistem parlementer ini bertumpu kepada lembaga parlemen, ya, lembaga parlemen, yang mana lembaga parlemen ini sebagai lembaga penyeimbang dari kekuatan atau dari kekuasaan presiden. Jadi perubahan sistem dari presidensial menjadi parlementer ini ditandai dengan adanya maklumat KNIP, ya, Komite Nasional Indonesia Pusat, tahun 1945. Kemudian di antara kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, KNIP yang sebelumnya merupakan lembaga pembantu presiden di dalam menjalankan pemerintahan, dalam perkembangannya mengalami perubahan fungsi. KNIP tidak hanya sebagai pembantu presiden dan wakil presiden, tetapi KNIP menjadi majelis legislatif atau lembaga legislatif. Lembaga legislatif itu ya fungsinya salah satunya memiliki fungsi legislasi. Legislasi itu ya mengesahkan adanya undang-undang. Itu fungsi dari majelis atau lembaga legislatif. Ini fungsi KNIP, ya, jadi lembaga legislatifnya dulu itu bernama KNIP. Kalau sekarang itu kita kenal dengan DPR, MPR, kalau dulu itu KNIP. Kemudian kehidupan politik di awal kemerdekaan diantaranya adalah kebijakan RERA. Kebijakan RERA ini dikeluarkan di masa Perdana Menteri Muhammad Hatta,
di mana kebijakan RERA ini merupakan kebijakan di bidang militer, yakni rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Karena pada masa kemerdekaan banyak sekali angkatan perang yang muncul di dalam masyarakat, sehingga saking banyaknya angkatan perang itu sulit sekali untuk dikendalikan. Kemudian juga adanya angkatan perang di masa awal-awal kemerdekaan atau di masa-masa perjuangan kemerdekaan itu juga statusnya tidak jelas dan rumit gitu ya. Akhirnya muncullah kebijakan RERA. Tapi akibat dari kebijakan RERA yang dilakukan oleh Muhammad Hatta ini muncul beberapa kekecewaan. Di antara kekecewaan itu adalah sebagian tentara rakyat yang tidak masuk menjadi angkatan perang Republik Indonesia pada masa itu, akhirnya di antara sebagiannya melakukan pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah itu, dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin pemberontakan, kemudian diarahkan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah. Jadi akibat kebijakan RERA itu muncul sebagian dari tentara rakyat yang membelok atau yang melakukan protes, melakukan kritik, melakukan perlawanan atau bahkan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Itu kebijakan RERA. Kenapa kemudian akibat kebijakan RERA ini muncul aksi kritik, aksi perlawanan terhadap pemerintah atau bahkan pemberontakan terhadap pemerintah? Ya karena perjuangan tentara rakyat itu dianggap tidak diakui oleh pemerintah, sehingga ketika mereka tidak dianggap menjadi bagian dari angkatan perang Republik Indonesia yang sah, akhirnya mereka kecewa. Kekecewaan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian beberapa kabinet yang pernah memimpin di masa demokrasi liberal. Jadi kabinet ini ya sebagai pembantu presiden, pembantu pemerintahan. Di antaranya kabinet Matsir, kemudian dilanjutkan kabinet Sukiman, kemudian kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, kabinet Juanda atau kabinet Khalil. Itu beberapa kabinet yang pernah memerintah di masa demokrasi liberal. Kemudian di masa demokrasi liberal ini pula yang awalnya Indonesia menganut partai tunggal, yakni partai PNI sebagai partai tunggal pada masa itu, Partai Nasionalis Indonesia yang dibentuk oleh Soekarno. Jadi pernah menjadi partai tunggal di Indonesia. Tapi dengan adanya partai tunggal itu kemudian mendapatkan respon atau kritik dari berbagai kalangan, karena dianggap munculnya PNI sebagai partai tunggal ini merupakan bentuk dari kediktatoran atau kekuasaan tunggal dari Presiden Soekarno, sehingga berbagai kritik muncul dari berbagai kalangan. Kemudian akibat kritik ini ditanggapi oleh Muhammad Hatta yang pada waktu itu juga sebagai Perdana Menteri melahirkan sistem multipartai. Artinya PNI tidak lagi menjadi partai tunggal, tapi muncul banyak partai yang didasari adanya maklumat dari Wakil Presiden Muhammad Hatta, Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 45. Jadi dari maklumat Wakil Presiden ini masyarakat diberi kebebasan hak untuk membentuk partai politik. Dan menurut Hatta, sistem multipartai ini tujuannya untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Pada perkembangannya, partai politik pada masa demokrasi liberal saling bersaing, mencari saling dan saling menjatuhkan. Ketika partai-partai politik muncul dengan berbagai ideologi, ada berbagai ideologi, diantaranya ada partai politik yang berideologi nasionalis, ada partai politik yang berideologi agamis,
Ada partai politik yang berideologi komunis dan ada partai politik yang berideologi sosialis. Nah, karena berbagai latar belakang ideologi ini, kemudian di masa demokrasi liberal, partai-partai yang muncul pada waktu itu saling menjatuhkan satu di antara lainnya. Ya, kenapa saling menjatuhkan? Ya karena memang ideologinya berbeda-beda. Ada yang nasionalis, ada yang agamis, ada yang komunis dan sosialis itu. Kemudian pemilu pada tahun 1955. Tahun 55 terjadi pemilu ya, untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Untuk yang pertama dari pemilu untuk anggota parlemen atau DPR, hasilnya PNI mendapatkan jumlah kursi terbanyak 57 kursi. Masyumi ini partai politik yang juga memiliki basis ideologi agama, kemudian mendapatkan 57 kursi. Kemudian NU pada waktu itu juga, ketika NU menjadi partai politik, tidak hanya menjadi organisasi kemasyarakatan atau ormas, tapi dalam sejarahnya NU pernah menjadi partai politik dan tidak sedikit juga ya, mendapatkan jumlah kursi di parlemen atau DPR, jumlah 45 kursi. Dan terakhir adalah PKI. Jadi yang perlu dipahami bahwa ternyata dalam perkembangan politik di Indonesia, PKI itu dulu pernah menjadi partai yang sah, partai legal gitu ya. Jadi Partai Komunis Indonesia ini bukan partai ilegal, tapi menjadi partai legal, di Indonesia dan sah, dan bahkan mendapatkan kursi cukup banyak ya, 39 kursi di parlemen dan di DPR. Kemudian pada 15 Desember 55 pemilu memilih anggota konstituante. Konstituante itu adalah lembaga sebagai pembuat undang-undang dasar, yaitu konstituante. Hasilnya adalah PNI ya, juga mendapatkan suara paling banyak, kemudian sama disusul Masyumi, NU dan PKI. Itu hasil dari pemilu tahun 1455. Nah, konstituante hasil pemilu 55 gagal dalam perkembangannya, gagal menyusun undang-undang dasar atau UUD. Apa penyebabnya? Satu, perdebatan berlarut dalam konstituante, adanya peleseran antara partai, adanya desakan untuk memilih pada undang-undang dasar 4 ini. Jadi adanya tadi partai-partai politik yang memiliki ideologi yang berbeda, mereka terbakar yang berbeda-beda dan bahkan bertentangan satu sama lain. Akhirnya anggota konstituante yang juga berlatar belakang partai politik yang berbeda-beda tadi tidak mampu menyelesaikan satu undang-undang dasar pun, Hal ini dikarenakan karena konflik internal di dalam konstituante yang menyebabkan konstituante gagal menyusun undang-undang. Sehingga ketika mengetahui konstituante gagal menyusun undang-undang, Soekarno melakukan beberapa langkah konkret, diantaranya mengusulkan agar UUD 45 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara, dan yang kedua, Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Jadi konstituante ini dibubarkan melalui dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Ini langkah yang diambil Soekarno ketika melihat konstituante ini gagal menyusun undang-undang dasar. Kemudian dari saya untuk pemaparan materi terkait dengan kondisi politik Indonesia di masa awal kemerdekaan atau di masa demokrasi liberal. Kemudian saya beri soal dan tolong kalian jawab di kolom komentar berkaitan dengan soal yang saya berikan ini, berkaitan dengan kondisi politik di Indonesia dalam sejarahnya. Kita bisa belajar dari sejarah. Menurut kalian, Indonesia ini lebih baik sedikit partai atau banyak partai, multi partai? Menurut kalian di Indonesia ini sebaiknya partai politik yang ada itu dibatasi saja, misal hanya 2,
seperti di negara Amerika itu ya. Amerika itu ada Partai Republik dan Partai Demokrat saja. Bagaimana menurut kalian, apakah di Indonesia itu partai politik itu baiknya hanya dibatasi 2 partai politik atau 3 partai politik, atau dibebaskan saja dengan menerapkan sistem multipartai? Nah, sebaiknya bagaimana, dan beri alasan kalian masing-masing, tulis di kolom komentar YouTube dari link YouTube ini, gitu ya. Silahkan ditulis di situ tanggapannya, komentarnya, dan jawabannya. Nah, saya tunggu ya. Jika ada pertanyaan juga bisa ditanyakan langsung lewat WA, lewat jaringan pribadi. Demikian apa yang saya sampaikan. Waalaikumsalam, mohon maaf bila ada kesalahan, tutur kata dan sebagainya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.